Shalom, salam kasih di dalam nama Yesus. Salam sejahtera, selamat memperingati kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur atas waktu dan kesempatan kita boleh beribadah dan belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sehingga 31. Sekali lagi Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sehingga 31. Dan saya akan bacakan di sini dalam terjemahan Indonesia. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih lagi belajar di bawah tajuk keselamatan. Dan secara khusus untuk minggu ini kita belajar mengenai subtema syarat keselamatan. Syarat bermaksud atau berarti ketentuan atau peraturan atau petunjuk atau tuntutan atau ketetapan. Sebagai contoh, pihak sekolah menetapkan peraturan syarat supaya para pelajar atau murid-murid berada di dalam kelas sebelum jam 7.30 pagi. Dan para pelajar atau murid-murid perlu mematuhi syarat atau ketetapan ini dan tidak diperbolehkan untuk melanggarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop firman Tuhan yang kita baca, Paulus dan Silas berada di Filipi. Mereka memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka dituduh sebagai pengacau, sebagai penyebar ajaran yang tidak patut mereka terima, sehingga Paulus dan Silas dipenjarakan. Ketika berada di dalam penjara, Paulus dan Silas berdoa dan juga memuji-muji Tuhan. Itu menyebabkan terjadi gempa bumi sehingga pintu penjara itu terbuka dan terlepas belenggu orang yang ada di penjara itu. Ketika ketua penjara itu terjaga, dia berpikir bahwa para tawanan sudah terlepas atau melarikan diri. Lalu dia mengambil keputusan untuk membunuh diri. Pada waktu itulah Paulus berseru bahwa mereka masih berada di dalam penjara. Ketua pengawal penjara itu bertanya, apa yang patut dia lakukan? Lalu Paulus menyatakan bahwa dia perlu mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, subtema kita syarat keselamatan. Syarat keselamatan yang paling penting, paling utama adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sudah kita baca, Paulus menyuruh ketua pengawal penjara dan juga keluarganya supaya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kenapa syarat keselamatan adalah percaya kepada Tuhan Yesus? Sebab dalam konteks iman kita, kita percaya bahwa
keselamatan itu adalah anugerah, pemberian daripada Tuhan, dan bukan hasil usaha kita. Kita percaya keselamatan itu kita terima bukan karena perbuatan baik kita. Dan ini sangat penting untuk menyatakan dan membezakan iman kita dengan kepercayaan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Allah itu adil dan penuh kasih. Keadilan Allah dinyatakan dengan menghukum orang-orang yang berdosa. Tetapi dalam masa yang sama, Allah itu kasih. Sebab itulah Tuhan Yesus lahir ke dunia, menderita, mati, dan dibangkitkan untuk menyelamatkan kita, untuk menggantikan kita, supaya kita tidak dihukum oleh karena dosa kita. Itu adalah karena kasih Tuhan kepada kita, sehingga Dia memberikan Yesus supaya kita tidak binasa. Firman Tuhan di dalam Titus 3 ayat 5, Allah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang kita lakukan, tetapi karena belas kasihan-Nya. Jadi perbuatan baik bukan syarat untuk kita memiliki keselamatan. Pengorbanan dan pemberian kita kepada Tuhan bukan syarat untuk kita dapat diselamatkan. Tetapi itu bukan bermaksud ianya tidak penting, tetapi ia penting dilakukan untuk menyatakan bahwa kita sudah menerima keselamatan melalui iman, melalui percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekiranya ada orang yang jatuh ke dalam sungai yang dalam dan tidak pandai berenang, lalu meminta tolong, apa yang patut kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita melemparkan kepadanya buku panduan mudah berenang, atau kita terjun ke sungai dan meminta supaya orang itu mengikuti contoh kita berenang? Saudara, dia tidak perlu buku panduan berenang atau ceramah motivasi mengenai berenang. Yang dia perlu adalah penyelamat supaya dia tidak mati lemas. Saudara, sama halnya dengan kita tidak selamat, kita tidak dapat memiliki keselamatan dengan hanya berbuat baik. Kita tidak dapat memiliki keselamatan dengan membaca buku-buku agama. Kita tidak dapat memiliki keselamatan dengan mencontohi teladan orang-orang yang baik. Kita perlu Tuhan Yesus. Kita perlu pribadi Tuhan Yesus, karena kita tahu Dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita daripada dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, syarat keselamatan adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab itulah marilah tetap percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita bersyukur atas keselamatan yang kita terima melalui Yesus, dan biarlah kita menghargai keselamatan itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar dan pelajari. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur karena firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Kami tahu syarat keselamatan adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat kami secara pribadi. Sebab itu biarlah kami tetap bersyukur karena kami sudah diselamatkan melalui Yesus. Bukan karena kami baik, bukan karena kami
rajin beribadah, tetapi karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, supaya kami menghargai keselamatan yang kami terima. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka. Kalau ada pergumulan di dalam kesehatan, apapun masalah kesehatan yang dialami, kami mohon supaya Tuhan yang akan memberikan mereka kesembuhan. Tuhan juga memberkati kehidupan anak-anak Tuhan, mencukupkan keperluan. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati kami ketika kami merayakan Christmas. Kami tahu Tuhan ini suasana yang jauh berbeza, tetapi biarlah apapun keadaan, kami dapat merayakan kelahiran Yesus dengan penuh sukacita, dan hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati pelayanan Tuhan, para pemimpin gereja. Tuhan juga memberkati negara kami, keadaan penularan COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan yang dijangkiti, dan juga kami berdoa supaya Tuhan terus campur tangan dalam penularan ini, dan kami juga biarlah kami boleh bekerja sama dengan mematuhi segala SOP yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.